warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahindra Dewi Nur Aisyah, salah satu dosen di program studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan, jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Selamat pagi dan salam sejahtera. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Hama Tanaman. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar hama tanaman, penggolongan hama, gejala kerusakan akibat serangan hama, konsep gangguan OPT, faktor-faktor yang mempengaruhi serangan hama, serta ambang ekonomi. Mata kuliah ini juga membahas berbagai metode pengendalian OPT yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan sebagai dasar penerapan pengendalian terpadu yang efektif dan ramah lingkungan pada budidaya tanaman pangan. Kurikulum mata kuliah ini didesain berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dengan CPL yang dibebankan ada 2, yaitu yang pertama, mampu mengelola budidaya tanaman pangan sesuai Good Agriculture Practices atau GAP untuk optimalisasi produksi tanaman pangan. Yang kedua, mampu melaksanakan budidaya tanaman pangan dengan prinsip LEISA untuk pertanian berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis hama pada budidaya tanaman pangan sesuai prosedur operasional dan berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pengelolaan hama dan penyakit pada kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi sanitasi lahan, pengamatan OPT, pengendalian terpadu, serta pengelolaan lingkungan budidaya untuk mendukung optimalisasi produksi tanaman pangan. Mata kuliah ini diajarkan dalam total 16 pertemuan dengan pembagian pertemuan pertama sampai ke-7 tatap muka dan ke-8 adalah UTS, serta pertemuan 9 sampai ke-15 di kelas dan pertemuan yang ke-16 adalah UAS. Selain itu, pada mata kuliah ini juga ada kegiatan praktikum yang bergabung dengan Project Based Learning budidaya tanaman padi berbasis LEISA yang sudah selaras dengan visi misi prodi. Adapun pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan secara blended learning dengan daring dan luring. Perkuliahan luring dilakukan di kelas dan perkuliahan dengan metode daring menggunakan sistem akademik yaitu e-learning maupun Zoom meeting. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi pertama, ceramah interaktif, kedua adalah studi kasus, ketiga diskusi kelompok, keempat presentasi mahasiswa, dan yang terakhir adalah project based learning. Adapun metode penilaian yang dilakukan yang pertama kognitif sebesar 40% yaitu UTS, UAS, kuis, RTM atau LKM. Dan yang kedua yaitu project based learning sebesar 60%. Mata kuliah Ilmu Hama Tanaman yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester yang sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran pada salah satu pertemuan pada mata kuliah ini yang dilakukan secara luring. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai kuliah hari ini, silakan koordinatornya untuk memimpin doa dan ucapan. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dengan dapat dibuka. Hari ini kita pertemuan kedua, topiknya yaitu identifikasi hama berdasarkan taksa. Sebelum kita diskusi terkait hama, penggolongan hama, saya ingin tahu di minggu kemarin kita belajar terkait apa sih itu hama. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ismail Zatrabuka. Menurut saya pengertian hama adalah organisme yang sifatnya dapat merugikan karena kedatangannya tidak diinginkan. Hama tersebut dapat merugikan hasil produksi jika keberadaannya di atas atau di bawah. Ada yang mau menambahkan atau memberikan contoh apa sih hama itu kalau di lahan pertanian? Ada? Ya. Mungkin contoh hama dalam pertanian salah satunya di budidaya padi itu
ada yang paling sering kita lihat ada belalang. Misalkan ketika belalang itu hanya 1-2 itu bukan termasuk hama, tapi kalau misal belalang itu sudah melebihi ambang ekonomi itu bisa dikatakan hama. Cukup ya. Jadi dari yang disampaikan Hani dan Risma tadi bahwa hama itu yang pertama adalah organisme yang dia mengganggu tanaman budidaya. Kalau dia hanya misalkan singgah atau dia misalkan hanya populasinya sedikit, maka dia tidak disebut hama. Yang kedua, dia sudah melebihi ambang ekonomi. Jadi kalau misalkan dalam satu populasi, misalkan belalang atau ulat beraya yang dia ambang ekonominya lebih dari 20, yang ambang ekonominya 20, maka ketika lebih dari 20 dia disebut hama. Kalau misalkan dia tidak lebih dari 20, maka dia tidak disebut hama. Kemudian yang ketiga, dia pasti menurunkan produksi, baik itu secara kualitas dan kuantitas. Itu ya. Oke, selanjutnya hari ini kita melakukan diskusi terkait apa aja sih hama. Next. Nah, kita sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Next. Nah, jadi di pertanian itu hama itu sangat banyak sekali. Yang pertama ada dari golongan vertebrata. Apa itu vertebrata hama? Yaitu hewan yang dia bertulang belakang dan menyerang tanaman budidaya dan mengakibatkan kerugian. Apa contohnya? Ada tikus, ada babi hutan, ada primata. Kemudian yang kedua adalah mamalia, dia hewan menyusui seperti kera, bajing, codot. Pernah dengar codot itu di mana biasanya? Mangga ya. Jadi kalau di tanaman budidaya codot itu sepertinya enggak ada. Tapi kalau di tanaman buah, karena dia di tanaman perkebunan, dia menyerang bagian buah. Yang ketiga yaitu burung. Terus kemudian yang keempat ada serangga dan yang kelima ada nematoda. Nanti hama-hama ini akan kita bahas secara terpisah. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Iqbal dan Bu Devina. Nah, hari ini kita membahas terkait serangga. Ada yang bisa menyebutkan serangga yang masuk hama apa kira-kira? Ya, di belakang sudah disebutkan. Terus apa lagi? Kutu-kebul. Apa? Serangga apa ya kira-kira? Ulat, betul. Terus apa lagi? Palang sangit. Terus apa lagi? Barang kepi, ya kan? Sebenarnya banyak. Nah, kita perlu tahu dulu morfologinya serangga itu seperti apa sehingga kita tidak salah dalam membedakan. Kadang-kadang ada yang membedakan, ada yang mengatakan bahwa laba-laba itu serangga, tapi menurut kalian laba-laba itu serangga bukan? Bukan. Kenapa? Nah, ada yang tahu? Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Jadi ini serangga itu memiliki 3 pasang tungkai. Tungkai itu kaki. Jadi kalau kita di serangga kita ngomongnya adalah tungkai. Nah, laba-laba tadi ada berapa tungkainya? 4 pasang, betul. Jadi kenapa laba-laba itu tidak disebut serangga? Karena dia hanya 3 tungkai. 3 pasang. Kemudian yang kedua yaitu 2 pasang sayap. Jadi kalau kalian di sini melihat sebenarnya ini adalah kuku. Dia punya 2 pasang sayap. Jadi ada bagian depan, ada bagian belakang. Terus kemudian capek. Ini sebenarnya dia juga sayapnya ada 2 pasang. Hanya saja dia sayapnya melipat, sehingga bentuknya seperti membran. Kemudian kutu kebul. Kutu kebul ini sebenarnya sayapnya juga 2 pasang, tapi kelihatannya cuma 1 pasang. Jadi ada sayap-sayap yang dia tersembunyi di sayap depannya. Kemudian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian. Di slide selanjutnya akan dijelaskan
bahwa serangga itu punya bagian hampir-hampir mirip seperti kita, hanya saja nanti pembagiannya sangat jelas. Nah ini, jadi di serangga itu ada kepala, ada dada, dan ada perut. Sama kan kalau kita punya kepala, terus kemudian bagian tubuh atas dan kemudian bagian bawah. Hanya saja kalau di serangga bagian bawah ini terdiri dari dada dan perut. Kemudian kalau kepala seperti yang kita ada nanti antena, ada mata, terus kemudian ada alat mulut dan sebagainya. Kemudian kalau dada itu dia menempelnya kaki. Jadi kalau kalian melihat serangga terus kemudian kayaknya nempelnya di badannya Bu, gitu. Iya, bagian yang mana? Gitu. Jadi bagian dada, bukan bagian perut. Jadi kelihatan ya kalau misalkan nanti kalian nangkep serangga, terus kemudian kok ada bagian yang menempel kaki, maka itu dada, bukan perut. Terus kemudian kalau bagian perut, ini dia terdiri dari segmen-segmen. Jadi segmen kita pakai bagian-bagian ini dia dihitung satu segmen. Kemudian di serangga-serangga tertentu segmen ini bisa tereduksi. Jadi ada yang cuma 8, ada yang 6, ada yang 10, nggak harus 10. Kira-kira kenapa kok dia itu bisa beda-beda setiap serangga segmennya? Saya bisa menjelaskan kira-kira kenapa ya gitu. Ceritanya hampir sama kayak kalau kita tubuh kita dulu ketika kita belajar sejarah, itu kan kita berasal dari mana? Ininya nenek moyang kita. Nah terus kemudian terjadi evolusi. Nah sama serangga itu juga kayak gitu. Awalnya nenek moyangnya serangga ini adalah belalang. Kemudian dia berevolusi menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya sehingga dia tetap bisa bertahan hidup dan berkembang. Jadi segmennya ini nanti juga akan berkembang, terus kemudian ini nanti alat kelaminnya berkembang, sayapnya berkembang, bahkan alat mulutnya nanti akan berkembang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nah, di slide selanjutnya perkembangan serangga itu macam-macam. Nah ini, jadi morfologi serangga itu digunakan ketika kita mau melakukan identifikasi untuk membedakan serangga satu dengan serangga yang lain. Misal nih kita nggak tahu serangganya apa, nah alat-alat bagian-bagian tubuh serangga itu bisa digunakan untuk identifikasi. Yang pertama yaitu sayap. Kalian sudah pernah lihat sayapnya yang mana? Itu ada sayapnya trip, ada sayapnya capung, kupu-kupu, kemudian ada lebah. Jadi kupu-kupu itu kan sayapnya macam-macam ya, Dek? Motifnya, coraknya, warnanya. Nah itu untuk membedakan jenis kupu-kupu yang satu dengan kupu-kupu yang lain. Jadi ada pembedaannya. Kemudian yang kedua itu ada tungkai. Jadi di tungkai itu sama ya kayak kaki kita, ada paha, ada betis, kemudian ada telapak kaki, terus kemudian ada kuku. Nah, morfologi kaki ini berbeda setiap serangganya, tergantung peran dia di ekosistem apa. Kalau misalkan seperti ini, dia ini adalah kumbang diving beetle. Jadi dia itu fungsinya untuk apa? Berenang. Jadi kakinya akhirnya dibuat seperti ini. Terus kemudian ini adalah tungkai dari polinator atau kita sering ngomongnya lebah. Jadi kenapa lebah itu kakinya ada bulu-bulunya ini? Jadi di bagian tibianya dia termodifikasi, jadi ada bulu-bulunya. Kira-kira kenapa? Ya, jadi karena dia itu
fungsinya adalah mengambil nektar, mengambil polen, maka dia itu bagian tungkainya dimodifikasi sehingga polennya bisa nempel. Jadi yang ambil polen itu bukan alat mulutnya ya, tapi tungkainya. Jadi polen itu akan nempel di tungkai. Terus kemudian nanti dia bawa terbang. Selain sayap, selain tungkai ada antena. Fungsi antena untuk apa? Fungsi antena? Kira-kira kalau ada antenanya untuk apa biasanya? Sinyal, iya benar yang disampaikan temanmu bahwa ternyata dia itu untuk mendeteksi sinyal. Untuk apa? Yang pertama untuk sinyal apakah ada makanan atau tidak. Karena ternyata sebenarnya makanan mereka itu menimbulkan odor atau bau, sehingga serangga itu tahu bahwa oh itu ternyata makanan saya, oh itu ternyata bukan makanan saya. Itu cocok apa enggak gitu. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan sinyal ada pasangan apa enggak gitu loh. Jadi ternyata mereka mendeteksinya dari itu. Kemudian yang ketiga makanan, terus kemudian ada pasangan, terus yang ketiga adalah bahaya. Jadi serangga tahunya dia itu dalam bahaya apa enggak ya juga dari fungsi antenanya. Nah kemarin ada yang nanya, Bu, ketika lebah menyengat itu bagian alat mulut apa ovipositor? Itu ovipositor. Jadi sudah saya pastikan bahwa ternyata lebah yang menyengat itu bukan bagian depan tapi bagian belakang. Jadi ovipositor yang dia itu dimodifikasi sehingga dia mengeluarkan cairan untuk pertahanan diri. Ovipositor itu apa? Ini nih bagian ini. Jadi ini ada betina, ini ada jantan. Ketika ovipositor betina, maka dia itu fungsinya untuk apa? Meletakkan telur betul. Nah, kalau lebah yang menyengat itu dia hanya bagian betina. Lebah pekerja. Jadi kita kan tahu ya serangga-serangga sosial. Apa serangga sosial itu? Lebah. Kemudian apa lagi? Semut, betul. Terus satu lagi apa? Rayap, betul. Serangga-serangga sosial ini ada yang namanya laku, ada yang namanya pekerja, ada yang namanya prajurit, betul. Nah, lebah yang menyengat itu adalah lebah pekerja betina, itu ya. Dan yang alat untuk menyengat itu adalah ovipositor yang dia sudah dimodifikasi. Sampai sini ada yang mau ditanyain terkait morfologi serangga? Cukup ya? Cukup. Selanjutnya, nah ini setelah kita tahu morfologinya, tadi kan kita sudah belajar nih untuk mengidentifikasi hama, mengidentifikasi serangga berdasarkan morfologinya. Setelah ketemu dia pasti di ekosistem itu punya peranan. Ternyata nggak cuma hama, jadi ada predator, ada parasitoid dan ada serangga lain. Jadi ternyata serangga itu banyak banget peranannya, bukan hanya sebagai hama. Hanya saja dia 80-90% itu adalah hama. Kalau hama kalian sudah tahu pengertian namanya apa. Sekarang predator. Predator apa predator? Ya, memangsa hewan lain. Jadi serangga yang dia itu memangsa hewan lain, memangsa serangga yang lain, itu namanya predator. Jadi dia digunakan untuk alat pengendalian. Kemudian kalau parasitoid apa? Parasit ya, dan dari kata parasit sebenarnya. Hanya saja kalau parasitoid itu adalah parasit serangga. Jadi serangga yang dia itu hidupnya numpang di serangga yang lain itu disebut parasitoid. Nah, predator dan parasitoid ini sering kita sebut dengan selain agen musuh alami. Jadi predator dan parasitoid itu maksudnya musuh alami, benar sebagai agen hayati, tapi secara spesifik dia disebut musuh alami. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu ada serangga lain. Jadi serangga lain itu banyak macamnya. Salah satunya adalah apa? Decomposer. Ini dung beetle. Tahu kan dung beetle? Serangga yang dia itu makan
kotoran. Tahu ya, biasanya di larva itu kan ada tuh yang dia itu coklat yang gulung terus dia keluar asapnya. Nah itu udah beetle, sama kayak ini. Itu ya. Jadi analoginya biar kalian ingat bahwa ternyata serangga itu macamnya banyak, tidak cuma hama. Jadi tidak semua serangga, oh ini hama, enggak. Nanti ketika kita di lapangan, kita praktikum, kita budidaya, kita tidak serta-merta menyebutkan bahwa serangga yang ada di lahan kita itu adalah hama. Selanjutnya, serangga itu kan banyak macamnya. Jadi tadi berdasarkan perannya, sekarang berdasarkan ordonya. Ordonya itu apa? Kita tadi sudah belajar morfologi sehingga kita bedakan dia berdasarkan morfologinya. Yang paling sering itu adalah yang pertama ini, Orthoptera. Ini adalah serangga. Jadi dia morfologinya sangat terlihat. Terus kemudian dia masih setelan zaman dulu. Jadi kalau kalian ingin tahu zaman dulu itu serangga seperti apa sih, ya ini seperti belalang ini. Gennya belalang ini adalah serangga yang dia belum banyak evolusi. Jadi kalau belalang itu seperti yang saya sampaikan, dia itu punya 2 sayap. Kelihatannya belalang itu cuma 1 sayap. Tapi coba kalian rentangkan, pasti ada sayap bagian belakang itu dia seperti membran, jadi tipis. Kemudian dia nempel di sayap bagian depan. Terus kemudian dia mengeluarkan stridulasi. Apa stridulasi? Belalang itu ada suaranya nggak sih? Pernah dengar suara belalang? Atau pernah apa sih, kayak gigit sama kriket itu? Jadi Orthoptera ini dia punya namanya stridulasi. Jadi kalau kalian di kampung itu kadang ada yang tanya krik. Nah itu sebenarnya gennya Orthoptera. Oh gitu. Jadi satu lagi terus. Jadi kalau di kota-kota kita nggak akan dengar suara itu, tapi kalau di sawah terus kemudian di kampung-kampung itu kita masih mendengar stridulasinya dari Orthoptera. Terus kemudian selanjutnya, nah ini gennya kepik-kepikan. Jadi banyak sekali hama yang berasal dari Hemiptera ini. Jadi dia itu kepik. Kalau di kedelai itu ada kepik pembisa kolong. Oke. Kelompok berikutnya yaitu Hemiptera. Jadi kalau kita di pertanian, ordo ini bisa jadi merupakan ordo yang penting. Karena apa? Bisa kalian lihat foto-foto di depan ini adalah serangga-serangga atau hama yang dia itu menyerang tanaman pangan. Kira-kira yang ini apa ya? Kalian tahu nggak? Apa itu? Dia di tanaman apa ini? Padi. Apa kira-kira? Merem, betul. Terus kemudian ini merem juga. Nanti kalian akan dibahas perbedaan merem yang sebelah kanan dan kiri itu apa. Nanti kan ada kuliah produksi tanaman padi, di situ akan dijelaskan. Kemudian yang paling ujung ini apa? Apa itu? Apa itu? Kira-kira apa? Kutu, betul. Ini kutu. Kutu apa? Kutu. Kutu daun, betul. Ini adalah kutu daun. Terus kemudian ini apa? Bukan, ini kutu kembung sebenarnya. Kalau kutu kebun itu dia yang dia sayap kecil-kecil gitu, yang tadi sudah ada di slide di awal. Kemudian yang ini kepik apa? Hijau atau coklat? Iya. Kira-kira dia menyerang apa ini? Kalian bisa sering lihat di mana? Di daun tanaman apa? Legume, betul. Ini biasanya menyerang tanaman legume. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup? Jadi kita sudah menyelesaikan diskusi terkait pembolongan hama untuk hari ini.
sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, saya meminta 1 atau 2 anak untuk memberikan kesimpulan apa sih sebenarnya yang kita bahas di pertemuan hari ini. Ya, silakan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Kurniawan. Jadi saya ingin menyimpulkan terkait materi yang sudah dijelaskan tadi. Menurut saya itu hama itu serangga itu merupakan salah satu hama dari tanaman budidaya. Namun tidak semua serangga itu berupa hama. Ada juga yang sebagai parasitoid ataupun sebagai predator. Dan untuk bagian-bagian hama sendiri itu terbagi dari 3, yaitu terdiri dari kepala, terus badan, dan juga dada. Selain itu dalam serangga sendiri itu juga masih digolongkan menjadi beberapa ordo seperti itu. Oke. Terima kasih Rifki. Cukup ya. Jadi dari Rifki yang disampaikan Rifki, kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar terkait dengan penggolongan hama. Kemarin kita belajar terkait pengertian hama. Saya harap materi-materi diskusi kita tidak dilupakan. Jadi selalu kita ingat dan nanti akan saya tanyakan di pertemuan selanjutnya. Saya rasa kuliah untuk hari ini saya cukupkan. Ya. Untuk materi hari ini seperti biasanya kalian bisa download di e-learning. Kemudian tugas juga bisa kalian lihat di sana. Nanti pengumpulan seperti biasa, yaitu sebelum pertemuan selanjutnya, dan yang terakhir jangan lupa melakukan presensi. Saya akhiri kuliah hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Ilmu Hama Tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.